Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah, Prodi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kontribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan menurut Kamus Ekonomi T. Guritno 1992, kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian atau bersama. Kontribusi adalah sumbangan, pengaruh, atau pemberian. Kontribusi mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitas masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan keluarga. Sedangkan menurut Undang-Undang 1945, terutama pasal 33 adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kontribusi ekonomi Muslim klasik sejarah membuktikan bahwa para pemikir Muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengemban dalam berbagai bidang ilmu untuk mengatur rumah tangga atau pedoman untuk mengatur rumah tangga dan good management of the household. Standar dalam ekonomi keluarga ini dilihat dari tingkat kemakmuran rata-rata yang dipandang minimal harus dipenuhi agar dapat dikatakan layak dalam mengukur upah minimum regional UMKR, karena di dalam KFM mencakup biaya hidup minimal yang diperlukan agar dapat disebut banyak. Kemudian pengertian usaha. Secara umum, usaha diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengolah sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan atau perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya, dan mencapai sesuatu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian ketiga, kontribusi usaha dalam peningkatan taraf perekonomian masyarakat menurut ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah, tidak ditemukan nabi atau rasul yang menganggur. Demikian pula para sahabat, di antara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani, dan pedagang. Dengan berusaha, kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dengan menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Bahkan apabila kita berkecukupan, dapat memberikan sebagai dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu membuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun, bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi sangat tergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan oleh karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah: 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi populasi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. 3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.
Baik, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.